Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Novita Elizabeth Marpaung dengan NIM 1176200074 dari kelas A PGSD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah infografis dengan judul Keterkaitan antara konsep dasar PPKN SD dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta bangsa dan negara. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 115 dengan mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Selamat menyaksikan. Saat ini, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di berbagai jenjang pendidikan, terutama sekolah dasar. Adapun ruang lingkupnya, yang pertama persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang kedua norma, hukum, dan peraturan. Mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran yang diajarkan di jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa itu tujuan nasional pendidikan yang berhubungan dengan 3 aspek. Di antaranya yang pertama filosofi. Filosofi yaitu argumentasi secara ilmiah atau latar belakang mengapa suatu pelajaran tersebut dipelajari dimulai dari kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua SKL atau standar kompetensi lulusan, yaitu suatu indikator atau ukuran yang harus dipenuhi peserta didik untuk menentukan ia naik kelas atau lulus, dan SKL ini terdiri atas KI, KD, per jenjang di setiap semester. Lalu yang terakhir ada kurikulum. Kurikulum sudah ada sejak tahun 1947 yang dinamakan dengan Kurikulum 1947. di mana kurikulum ini merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini menitik beratkan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, yang artinya pendidikan harus menitik beratkan pembentukan karakter manusia serta kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana. Panca berarti 5, Wardana berarti bidang, yang artinya menitik beratkan atau memusatkan pada 5 bidang, yaitu yang pertama pengembangan moral, yang kedua kognitif atau kecerdasan serta pengetahuan, yang ketiga emosional atau artistik, yang keempat keterampilan atau keprigelan, dan yang terakhir jasmani atau sekolah penggerak. Yang ketiga, kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat politik yang memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dan yang terakhir, kurikulum 1984 yang merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar atau yang biasa disebut dengan merdeka belajar. Nah, setelah kita memahami konsep-konsep dasar PPKN SD, lalu apa keterkaitan antara konsep PPKN SD dengan kurikulum 2013 yang kita gunakan saat ini? Pada kurikulum 2013, kurikulum tersebut bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Oleh karena itu, kurikulum juga merupakan alat pendidikan agar memiliki kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor untuk peserta didik. Kurikulum 2013 ini dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan,
yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Lalu, bagaimana implementasi kurikulum tersebut? Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pengimplementasian kurikulum ini berkaitan dengan KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar pada kurikulum 2013 terhadap konsep dasar PPKN SD. Salah satu contohnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika kewajiban telah dilaksanakan, maka seseorang akan berhak untuk menuntut haknya. Hak adalah segala sesuatu yang berhak diterima dan diberikan kepada seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu, kewajiban harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Setelah kita memahami materi yang sudah saya sampaikan, adapun contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, untuk contoh pelaksanaan hak warga negara, yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, beragama dan beribadah. Nah, usai sudah pemaparan dari infografis saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat mengedukasi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!